Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semua. Malam hari ini kita berada di pertemuan yang ketiga ya dari pembacaan kitab Al-Usul Al-Fikriyah li Jama'ati Tatarruf ya, atau pemikiran pokok ide dasar dari kelompok-kelompok ekstrim ya. Ya, ini jadi karena munculnya kelompok ekstrim ini menjadi salah satu problem kehidupan modern kita ya. Dan saya sudah cerita bahwa hampir di semua agama fenomena seperti ini, umat beragama yang ekstrim maksudnya, itu selalu ada ya. Saya juga sudah di Indonesia saja, saya juga sudah banyak diskusi dengan tokoh-tokoh agama lain. Mereka juga bercerita hal yang sama ya. Orang-orang Kristen juga sekte-sekte yang ekstrim banyak, yang anti terhadap negara itu, kemudian menolak hormat bendera misalnya, anti terhadap prinsip-prinsip kebangsaan lah, itu juga ada gitu. Di Hindu juga ada, di Buddha juga ada, dan seterusnya. Ini kita sedang membahas pemikiran-pemikiran ekstrim ini dalam Islam ya. Ya, kitab ini ditulis oleh seorang ulama akademisi dari Irak ya, dan ini adalah satu penelitian akademik. Beliau seorang ulama yang aslinya sebetulnya adalah Mesir ya. Beliau ini dosen di Al-Azhar Mesir, tetapi ditugaskan oleh Al-Azhar sebagai mandub, sebagai guru tugas, sebagai dai di luar, dalam hal ini yaitu di Irak ya. Pada saat beliau di Irak inilah ya, beliau mengalami menyaksikan langsung pada saat ISIS itu lahir dan Al-Qaeda itu berkembang di Irak ya, pada masa perang Irak ya. Karena itu sebetulnya kitab ini ditulis oleh beliau sebagai orang yang mengalami langsung ya, mau apa namanya, bahkan mungkin bisa menjadi salah satu, tidak hanya saksi mata, mungkin juga korban keadaan pada saat itu di Irak ya. Dan sebagai seorang ulama ya, ketika melihat apa namanya, penyimpangan, kemungkaran seperti ini, sudah menjadi tanggung jawabnya, yaitu untuk akhirnya menulis kitab ini ya. Kita sudah membahas dalam kitab ini, sudah 2 kali pertemuan kita sudah membahas soal bagaimana definisi, pengertian, kemudian bagaimana sejarahnya ya, sampai bagaimana ciri-cirinya atau karakter watak kelompok ekstrim itu seperti apa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Beliau salah satunya menceritakan bahwa salah satu kelompok ekstrim itu ya merasa lebih baik dari orang lain, dari yang lain maksudnya. Dan yang pertama kali di bumi ini, atau yang pertama kali dalam kehidupan, sejarah kehidupan diciptakannya manusia, yang pertama kali merasa paling baik adalah iblis ya. Karena iblis merasa lebih baik karena dia diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah ya. Dan kemudian contoh bagaimana karakter kelompok ekstrim lain misalnya adalah mereka tidak sabar untuk berdakwah. Dia, ada orang melakukan kesalahan misalnya, dianggapnya sebagai suatu kemungkaran. Dia nggak pernah menyampaikan dakwahnya, tiba-tiba ngebom. Nggak pernah menyampaikan dakwahnya, tiba-tiba mukul. Nah, itu adalah kejahatan yang dulu juga dalam sejarah pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil ya. Tidak ada diskusi, tidak ada dialog, tidak ada klarifikasi tabayun, tiba-tiba melakukan pembunuhan. Dan ada banyak karakter ciri-ciri yang lain dari kelompok-kelompok ekstrim itu yang menjadi tipikal, menjadi ciri khas khusus ya dari mereka. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, 2 pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan
melanjutkan pembahasan soal jahiliyah ya. Ya. Eh, ada dua terminologi yang dibahas dalam pertemuan malam hari ini, yang sebetulnya terminologi itu eh, apa namanya, terminologi yang pertama adalah terminologi jahiliyah. Terminologi jahiliyah itu mungkin kita sudah mengenal ya, tentu kita sudah pernah mendengar istilah jahiliyah. Dan jahiliyah itu dalam makna yang populer, dalam makna yang umum, yang masyhur di kalangan umat Islam. Arti jahiliyah itu adalah periode sebelum Islam. Ya. Periode sebelum Islam itu disebut jahiliyah. Tapi kelompok ekstrim itu punya makna sendiri terhadap istilah jahiliyah. Ya. Itu jahiliyah itu menurut mereka adalah semua sistem hukum yang dianggap bukan berasal dari Allah, ya, itu maka disebut dengan jahiliyah. Ya. Um, jadi misalnya ketika ada sebuah negara, ya, kemudian dianggap oleh mereka menerapkan undang-undang yang dibuat oleh anggota parlemennya, misalnya, maka itu disebut jahiliyah. Dianggap sebagai masyarakat atau komunitas masyarakat yang kafir. Gitu. Dan ini adalah istilah yang baru sebetulnya dalam Islam. Di dalam buku ini kita buka di halaman 2364. Ya. Coba di share screen. Di halaman 2364. Di situ dijelaskan bahwa eh, pemaknaan jahiliyah sebagai sistem kehidupan yang tidak berdasarkan Islam atau sistem hukum yang menggunakan hukum manusia yang dianggap sebagai masyarakat kafir, itu sebetulnya tidak berakar di dalam Islam, ya, ditulis dalam kitab ini. Pemaknaan yang seperti itu tidak berakar dalam Islam. Nah, yang pertama kali mempopulerkan istilah jahiliyah sebagai komunitas masyarakat yang kafir itu adalah dua orang tokoh sebetulnya. Yang pertama adalah namanya Abu La'la Al-Maududi. Ya, di halaman 2364 itu ya ada disebut namanya itu Abu La'la Al-Maududi. Ini adalah tokoh Pakistan, pendiri Jamaah Islamiyah. Tuh. Ini orang yang pertama kali mencetuskan istilah jahiliyah ditujukan untuk komunitas masyarakat modern. Jadi dulu saya tadi sudah sampaikan, jahiliyah itu sebutan untuk periode sebelum Islam. Tapi kemudian mereka melakukan pemaknaan ulang, membuat istilah jahiliyah modern, jahiliyah muasirah, atau itu jahiliyah modern. Jahiliyah modern itu apa? Yaitu anggapan dari mereka bahwa manusia hari ini sudah kembali ke jahiliyah seperti sebagaimana sebelum Islam datang. Karena dia melihat Mesir mempunyai undang-undang sendiri, Arab Saudi punya undang-undang sendiri, Pakistan punya undang-undang sendiri, Indonesia punya undang-undang sendiri. Semua undang-undangnya dibuat oleh manusia. Sehingga menurut dia, dunia ini, negara-negara ini meskipun orangnya bersyahadat, meskipun orangnya sholat, puasa, zakat, tapi itu tetap dihukumi sebagai masyarakat yang kafir dan jahiliyah. Karena menggunakan undang-undang sistem negara. Nah, itu pertama kali yang menjelaskan Abu La'la Al-Maududi, orang Pakistan, pendiri Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini ada di mana-mana, ya. Jamaah Islamiyah itu pertama kali berdiri di Pakistan. Menginspirasi berdirinya Jamaah Islamiyah di Mesir. Dan kemudian juga menginspirasi berdirinya Jamaah Islamiyah di mana-mana termasuk di Indonesia. Tapi yang mencetuskan pertama adalah Abu La'la Al-Maududi yang mendirikan pertama kali ini. Makanya kalau kita lihat Pakistan itu sampai hari ini perang terus-menerus terjadi. Ya. Dan Pakistan itu ya secara sekilas itu menjadi gambaran yang tidak baik tentang Islam. Karena ketika orang melihat Islam dan lihatnya di Pakistan, isinya perang terus. Gitu. Pembunuhan, bom ya. Kalau
kalian baca berita di Pakistan itu misalnya di daerah Balochistan, di daerah Kashmir, itu daerah yang perang terus-menerus. Maulid Nabi, bom, masjidnya Syiah, bom, masjid Sunni, pokoknya isinya perang terus. Dan ya inilah, eh, dan akhirnya Pakistan menjadi negara yang terbelakang sampai sekarang. Bandingkan dengan negara tetangganya India yang sudah sangat maju sekali, terutama dalam bidang IT, dalam bidang ekonomi ya. Ini karena pengaruh pemikiran-pemikiran ekstrim yang justru membawa kemunduran. Kemudian yang kedua, tokoh kedua yang mencetuskan istilah, mempopulerkan istilah jahiliyah, itu adalah Said Qutb. Ya. Nah ini, Said Qutb. Said Qutb ini tokoh Mesir. Ya. Dia adalah pimpinan, salah satu pimpinan kelompok namanya Ikhwanul Muslimin. Ya. Kelompok Ikhwanul Muslimin. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini adalah kelompok yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Nah, ketika dipimpin oleh Hasan al-Banna, kemudian pimpinan redaksi majalah Ikhwanul Muslimin itu adalah Said Qutb. Nah, Said Qutb inilah orang yang mempopulerkan istilah jahiliyah dalam makna yang dipegang oleh orang-orang ekstrim. Said Qutb sendiri akhirnya dihukum mati di Mesir tahun 1966 karena banyak anggota-anggotanya orang-orang yang setelah membaca kitabnya Said Qutb, terutama dua kitab, yaitu kitab Ma'alim Fitorik dan kitab Fidhilalil Quran. Itu kitab ini menginspirasi banyak orang untuk melakukan kekerasan, termasuk pada saat itu adalah pembunuhan Presiden Mesir, namanya Anwar Sadat. Ya. Jadi jadi ada tentara, ini tentara padahal. Jadi dia ini tentara Mesir. Pada saat ada parade militer, ya, eh, Presiden Mesir ikut menyaksikan parade militer. Dan dia sebagai anggota militer Mesir ikut berbaris mengikuti parade itu, kemudian dari barisannya itu dia memuntahkan peluru ke tribun. Tribunnya itu tempat duduknya Presiden Anwar Sadat, Presiden Mesir, dibunuh oleh tokoh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin juga yang membunuh banyak ulama di Mesir pada saat itu, termasuk membunuh Syekhul Azhar yang bernama Syekh Hussein Az-Zahabi. Jadi ulama, orang alim. Bahkan beliau ini punya kitab yang sangat populer sekali, yaitu kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Beliau ini termasuk tokoh ulama yang dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin. Ya, dan kenapa mereka melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Karena mereka terinspirasi pemikirannya Said Qutb. Nah, ini Said Qutb orang yang mempopulerkan istilah jahiliyah, jahiliyah modern. Kadang-kadang disebut jahiliyah mu'asirah, kadang jahiliyatul qarnil ashrin, jahiliyah abad ke-20. Nah, itu. Yang ketiga, di sini disebutkan tokoh yang mempopulerkan ini adalah Syukri Mustafa namanya. Ini juga sama orang Mesir ya. Syukri Mustafa ini orang Mesir, pendiri organisasi namanya Jama'atut Takfir wal Hijrah. Jamaah yang kerjaannya mengkafirkan dan mengajak untuk meneriakkan slogan hijrah. Ya, makanya ya hati-hati kalau dulu kan kita mengenal istilah orang yang tadinya nakal kemudian berubah menjadi baik, itu kita menyebutnya taubat. Tapi sekarang istilah yang populer justru hijrah. Ya. Tapi istilah hijrah ini dulu eh, dipopulerkan oleh Syukri Mustafa awalnya. Itu. Tokoh salah satu perintis gerakan teror modern sebetulnya, Syukri Mustafa ini. Jadi kalau dari segi pemikiran itu Said Qutb, kalau dari segi gerakan itu Syukri Mustafa ini. Oke, baik. Kemudian naqdu hadzal kalam. Sekarang bagaimana menelaah pemikiran-pemikiran seperti di atas tadi itu. Innaha ula al-mutatarrifin qad afratu fi istikhdami mustalahil jahiliyah. Jadi menurut penulis kitab ini, kelompok-kelompok ekstrim itu sudah terlalu jauh mengkapitalisasi istilah jahiliyah. Karena jiduhum yutliqun al-qaul bijahiliyatil mujtama'at al-mu'asyirah.
Maka kita melihat mereka menyebut komunitas masyarakat modern ini sebagai komunitas masyarakat jahiliyah. Ini istilah yang mereka buat sendiri ya. Jadi gini, eh, kita bisa katakan bahwa ekstremisme itu ya tidak berakar sebetulnya dalam Islam. Dan Islam itu terbebas sama sekali tidak terkait dengan pemikiran-pemikiran ekstrim. Kenapa? Salah satunya ya karena memang istilah-istilah, bahkan istilah konsep ajaran yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrim itu tidak dikenal sebelumnya dalam Islam. Itu. Saya misalnya pernah sebutkan, nanti akan dibahas beberapa di antaranya di sini. Misalnya istilah al-wala wal baro, itu mungkin akan dibahas pada hari Rabu yang akan datang. Al-wala wal baro itu kalau kita telusuri dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis, kita nggak akan ketemu dengan istilah al-wala wal baro itu. Tapi di kalangan kelompok ekstrim itu sudah menjadi semacam rukun Islam. Lalu kemudian istilah jahiliyah. Istilah jahiliyah itu ya istilah yang dalam makna yang selama ini kita pahami adalah makna jahiliyah itu adalah periode sebelum kedatangan Islam. Tapi kemudian mereka memaknai jahiliyah ini sebagai untuk menyebut masyarakat modern hari ini yang menurut mereka kembali kepada kekafiran. Misalnya itu istilah yang dibuat-buat. Lalu kemudian seperti misalnya istilah Islam kafah, istilah apa namanya tauhid, tauhid yang diarahkan kepada pemerintah. Istilah tauhid itu ada di dalam Al-Quran, tetapi maknanya tidak pernah dimaknai sebagai pemerintahan yang sah. Gitu. Kemudian disebut sebagai tauhid. Tauhid itu artinya adalah melewati batas. Ya. Tetapi secara istilah nggak pernah dimaknai dalam kitab-kitab tafsir, dalam nas-nas hadis tidak pernah dimaknai ditujukan kepada pemerintahan yang sah misalnya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang belum pernah ada padanannya sendiri dalam Islam. Misalnya sepanjang ribuan tahun, mungkin sepanjang hampir 1400 tahun Islam itu turun ke bumi, dilahirkan di dunia ini. Nggak pernah ada sejarahnya Nabi mengajarkan misalnya bunuh diri, jihad, kemudian bunuh diri. Atau eh, apa namanya Al-Quran atau sahabat ya. Kalau misalnya bunuh diri itu perbuatan yang baik, melakukan serangan bunuh diri itu perbuatan yang baik, mungkin sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang yang paling pertama melakukan itu. Tuh, tapi bunuh diri itu kan suatu hal yang dosa besar ya, menjadi larangan dosa besar. Nanti ada beberapa hadis yang eh, apa namanya isinya adalah ancaman terhadap bunuh diri. Misalnya ada hadis mengatakan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung ya, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Barang siapa yang memakan racun, maka dia berada di neraka selama-lamanya. Itu adalah ancaman yang sangat keras sekali terhadap perbuatan bunuh diri. Ya. Kenapa bunuh diri itu dilarang? Ya karena kita itu, nyawa kita sendiri itu bukan milik kita. Sehingga kita tidak berhak menghilangkan nyawa kita. Nah, kalau bunuh diri saja dilarang, apalagi menghilangkan nyawa sendiri aja dilarang, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi makanya di sini disebutkan apa? Ya, lam ta'ti fihi kalimatul jahiliyah bima'nal kufur. Wa kadzalika fi sunnatin nabawiyyah al-mutahharah. Al-Qur'an itu tidak pernah menyebutkan atau memaknai kata jahiliyah sebagai apa namanya? Sebagai padanan dari kata kufur. Nggak ada kaitannya jahiliyah sama kekafiran itu nggak ada kaitannya. Di dalam hadis juga demikian. Jahiliyah sama kekafiran itu tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, lalu kemudian apa? Fabiladul muslimin al-yawm la yasihhu tibariha daru jahiliyatin wa la yahkumu bi kufri ahadin fiha tab'an li hadzal iftira li asbabin katsiratin zahiratin. Memaknai jahiliyah sebagai apa namanya? Menyebut negara-negara Islam sebagai negeri yang jahiliyah itu adalah suatu hal yang
tidak tepat dilihat dari sisi manapun, kata penulis kitab ini. Pertama, li'annahu laysa fiha istilahul musyrikina wa taghlibuhum ala baladin islami. Pertama, secara de facto, pemimpin-pemimpin negara yang mayoritas muslim ini adalah orang-orang muslim sendiri. Pemimpinnya muslim, ya kan? Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, itu pemimpinnya secara de facto, secara nyata, kelihatan kasat mata itu muslim, ya. Maka nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa negara, misalnya seperti Mesir, seperti negaranya penulis kitab ini, atau Irak, di mana penulis kitab ini bertugas, karena yang memimpin adalah seorang presiden yang muslim, maka tidak ada alasan untuk mengatakan negara itu sebagai negara kafir. Nyatanya yang memimpin adalah muslim, sama seperti di Indonesia misalnya. Orang terlalu memaksakan mengatakan bahwa negara ini negara komunis misalnya. Alasannya apa? Buktinya apa kalau negara ini negara komunis? Padahal presidennya muslim, berangkat sholat, bisa dilihat bagaimana sholat di masjid-masjid seperti Masjid Istiqlal, di mana-mana ya, sholat, berangkat haji, bahkan sampai bisa masuk ke Ka'bah dan seterusnya, Ramadan, puasa. Apa alasan untuk mengatakan bahwa negaranya komunis? Nggak. Misalnya presidennya PKI, nggak ada bukti sama sekali. Kedua, biladul islami kama huwa musyahadun tadharu fiha ahkamul islam al-hanifi wa sya'airihi. Kita bisa lihat di negara-negara yang mayoritas muslim, baik di Libya, di mana-mana lah, termasuk di Indonesia, di Malaysia, kita bisa melihat adanya syiar-syiar Islam. Masjid masih ada, suara azan bisa didengar 5 waktu, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan negara ini negara kafir. Bahkan apa namanya, kalau kita pikir lebih mendalam, syariat Islam yang mana yang nggak bisa diterapkan di Indonesia ini? Coba kamu sebutkan. Kalian pikir lagi secara mendalam, ditelaah, dipikir dalam. Syariat apa yang nggak bisa diterapkan di Indonesia ini? Nggak ada. Semuanya bisa dijalankan, dilaksanakan dengan mudah di negara ini. Rukun Islam, syahadat, ada nggak yang menghalang-halangi syahadat di negara ini? Nggak ada. Orang mau masuk syahadat dicatat oleh KUA. Orang mau sholat, ada nggak yang menghalang-halangi sholat di negara ini? Nggak ada. Malah masjid di mana-mana, masjidnya sebagian dibangun oleh pemerintah. Minimal pemerintah tidak pernah ada apa namanya menghalang-halangi pembangunan masjid. Orang mau zakat, ada nggak yang menghalang-halangi? Nggak ada. Malah pemerintah punya badan amil zakat nasional, Basnas. Orang mau apa namanya haji, orang mau puasa misalnya, puasa Ramadan, nggak ada yang menghalang-halangi. Bahkan setiap mau Ramadan, pemerintah menyelenggarakan apa? Sidang isbat Ramadan. Kemudian menjelang Idul Fitri selesainya, kalau sudah mau selesai Ramadan, pemerintah menyelenggarakan sidang isbat Syawal. Ya. Orang mau haji, pemerintah punya Dirjen Haji Umroh. Malah sekarang pemerintah yang sekarang bikin badan khusus, badan apa namanya pengelolaan haji. Udah ada apa itu namanya, badan urusan haji. Ditambah lagi dengan ada namanya badan negara lagi, namanya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi kurang apa? Yang teknis-teknis, kamu mau sedekah, mau hibah, mau baik ke tetangga, mau nolong orang, mau apa namanya, mau sholat tahajud, mau sholat duha, mau ngaji 24 jam, mau sholawat, nggak ada yang menghalang-halangi di negara ini. Syariat apa yang nggak bisa dilaksanakan di negara ini? Semuanya bisa dilaksanakan. Ya. Adapun apa namanya, misalnya kenapa tidak diterapkan hukuman potong tangan misalnya? Apakah hukum
hukuman potong tangan itu suatu hal yang apa namanya, yang dalam istilah fikih itu adalah istilah maklum minatin bitururah, atau suatu hal yang ijma, kan bukan suatu hal yang ijma. Makanya dulu Umar bin Khattab itu tidak melaksanakan hukuman potong tangan. Padahal Umar itu adalah orang yang apa namanya, yang paling komitmen lah dalam hal penerapan hukum Islam. Nggak ada mungkin yang lebih komit daripada Umar. Tapi Umar di masa beliau menjadi khalifah, beliau tidak menerapkan hukuman potong tangan dan lain-lain, persoalan-persoalan yang lain. Mungkin yang dipersoalkan hukuman potong tangan, hukuman rajam misalnya. Padahal kalau kita lihat, Nabi itu juga nggak sekeras itu dalam hal pemberlakuan hukum rajam. Dan sebetulnya kalau mengacu pada prosedur fikih, hukum rajam itu sangat sulit dilakukan dalam prakteknya. Karena apa? Orang untuk berzina kemudian dirajam itu syaratnya harus 4 orang melihat langsung, tidak boleh, dan tidak boleh niat ngintip. Gitu. Harus 4 orang. Kalau lihat videonya aja nggak bisa. Gitu. Dan Nabi ketika didatangi orang yang berzina itu apa? Nah, Nabi itu malah nggak suka. Kan pernah kalian baca hadisnya. Nabi didatangi ada orang mengaku di hadapan Nabi bahwa dia berzina. Nabi itu pura-pura nggak dengar, ditinggal. Lalu kemudian akhirnya sahabat ada yang menyela, sudah kamu beristighfar kepada Allah, taubat sendiri. Tapi kemudian orang ini mendesak kepada Nabi bahwa dia ini berzina. Itu ketika Nabi mendengar itu, Nabi juga nggak merespon. Nabi mengatakan bahwa mungkin kamu hanya memandang, saling memandang. Enggak, Nabi, saya betul-betul berzina. Nabi mengatakan lagi, mungkin kamu hanya berpegangan. Tidak, Nabi, saya betul-betul berzina. Nabi masih nolak lagi, sudah kamu kamu pulang, mungkin kamu itu cuma pelukan, dan seterusnya. Sampai orang itu karena maksa terus, kemudian akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah, tunggu sampai bayinya lahir. Itu. Sampai bayinya lahir disuruh eh, apa namanya, disusui. Artinya kalau kita lihat di situ, orientasi had di dalam Islam itu juga bukan untuk menghukum, tapi lebih pada untuk upaya mencegah. Betul. Nah ini sehingga para ulama eh, persoalan-persoalan seperti rajam potong tangan itu adalah persoalan yang khilafiyah, dan orang itu ketika tidak menerapkan persoalan yang khilafiyah itu tidak dihukumi berdosa. Apalagi ketika kita hidup dalam satu pemerintahan dan pemerintah sudah mengambil apa namanya, keputusan hukum, maka keputusan hukum itu yang harus diikuti. Makanya ada kaidah fikih eh, yang isinya adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusannya pemerintah itu menghilangkan khilafiyah. Jadi pemerintahnya sudah memutuskan hukumannya di penjara, itu selesai. Bahwa persoalan yang berlaku, hukuman yang berlaku adalah hukuman penjara. Itu. Dulu di zamannya Umar, Umar juga melakukan penjara, pengasingan, yaitu yang berlaku seperti itu. Nah, terus kemudian, dan persoalan mengkafirkan itu sekali lagi adalah persoalan yang harus sangat hati-hati. Makanya kalau kita lihat di zamannya sahabat, di zamannya tabi'in, kita tidak pernah menemukan riwayat sahabat mengkafirkan sahabat yang lain. Nggak pernah ada riwayat sahabat membid'ahkan sahabat yang lain. Nggak pernah ada riwayat sahabat menyesatkan sahabat yang lain. Nggak ada contohnya yang begitu. Tapi hari ini, ya, orang yang mengaku pengikut generasi salaf, ngaku dirinya salafi, di mana-mana seperti wiridan. Itu bid'ah, itu sesat, itu kafir, semuanya disalah-salahkan. Nah, ini kita nggak tahu mereka ini meniru siapa. Ya. Dan di sini ada keterangan tambahan, yaitu wa mimma yazidul amru wuduhan wa yusta'nasu bihi salatun nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam salat al-ghaibi ala najasyi, yang membuat sesuatu itu yang membuat semakin jelas lagi adalah ketika Nabi itu menyelati jenazah, menyelati jenazah, ya, kematiannya Raja Najasyi.
Raja Najasyi itu adalah Raja Habasyah. Ya. Ketika meninggal, Raja Najasyi ini disolati secara gaib oleh Nabi di Madinah. Padahal apa? Najasyi lam yahkum bima anzalallah. Najasyi ini kan raja yang aslinya dia raja ini aslinya adalah agamanya apa? Hah? Agamanya Najasyi apa? Raja Nasrani. Najasyi, kalian nggak pernah baca buku, nggak pernah. Paling kalau pelajaran tidur terus. Raja Najasyi itu kan raja yang menjadi tempat hijrahnya siapa? Para sahabat ketika masih di Mekah. Menjadi tempat hijrah pertamanya umat Islam. Itu hijrahnya pertama ke Habasyah. Hijrahnya kemana? Ke raja yang Kristen, Raja Najasyi. Kenapa? Padahal dia Kristen. Karena dia dikenal keadilannya. Masyhur sebagai orang yang adil. Meskipun Nasrani tapi adil. Gitu. Meskipun Kristen tapi adil. Makanya sahabat ketika didiskriminasi, dianiaya di Mekah, ya, sahabat hijrah ke Habasyah karena rajanya itu adil. Ini raja Kristen. Kemudian raja Kristen ini masuk Islam. Tetapi ketika dia masuk Islam, rakyatnya masih Kristen. Dan Raja Najasyi ini selama memerintah sebagai raja, Raja Najasyi menggunakan hukum dengan hukuman Kristen. Tapi ketika dia wafat, si Najasyi ini wafat, Nabi tetap menyelati sholat jenazah, menyelati sholat gaib. Itu. Kalau Raja Najasyi ini kafir, sudah pasti nggak mungkin disolati, gitu kan? Karena nyolati orang kafir kan tidak boleh. Ya. Itu bukti bahwa Raja Najasyi itu tidak kafir, meskipun menggunakan hukum Kristen. Jadi begini teman-teman semua. Nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya sebetulnya soal hakimiyah. Tidak menerapkan hukum Allah itu ada dua kemungkinan. Ada ada dua konsekuensi. Pertama, ketika tidak menggunakan hukum Allah itu karena malas. Misalnya begini contohnya. Nggak usah pemerintah. Kalian aja misalnya tidak sholat. Nauzubillah. Nggak sholat itu ada dua kemungkinan. Satu karena malas. Artinya tetap mengakui kewajiban sholat itu wajib. Ya, masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Tapi tidak melaksanakan. Kenapa? Karena malas. Itu. Itu hukumnya apa? Dosa. Hukumnya dosa. Tidak sampai kepada kekafiran. Itu. Yang kedua, ketika tidak mengakui. Nah, ini yang bisa membawa seorang pada kekafiran itu ketika tidak mengakui kewajibannya. Orang tidak menerapkan hukum Islam misalnya, itu tidak bisa serta-merta dikafirkan. Kita lihat dulu kenapa dia tidak menerapkan hukum Islam. Dalam konteks Raja Najasyi misalnya, tidak menerapkan hukum Islam, kenapa? Karena takut rakyatnya memberontak misalnya. Karena rakyatnya masih Kristen. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai kafir. Nah, kemudian, jadi itu ya, uh, paham maksudnya ya. Jadi, nggak semua orang yang dianggap oleh mereka tidak menerapkan hukum Islam itu kemudian langsung dianggap sebagai kafir. Lalu kemudian, al-asar al-mutarattibah al-hukmi bijahiliyatil mujtama'i al-muslimi waridatihi. Kalau misalnya ada kelompok orang-orang ekstrim meyakini bahwa masyarakat itu sudah jahiliyah, konsekuensi turunannya apa? Itu karena itu adalah satu anggapan yang berbahaya. Ya. Pertama, kalau ada orang menganggap dunia ini sudah jahiliyah, itu artinya adalah fihi takdzibullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah, ya, karena Nabi itu sudah menjamin bahwa agama ini akan tetap ada, akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Gitu. Nabi itu kan mengatakan begini, ma'akhofu antusyriku min ba'di syai'an. Saya tidak punya kekhawatiran kalian akan musyrik sepeninggal saya. Artinya bahwa Islam ini akan tetap ada, itu dijamin oleh Nabi sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang ekstrim berpandangan bahwa sekarang orang sudah kafir semua, itu artinya dia tidak percaya
kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Dan kemudian ketika i'tibaru diyari Islam, diyara riddatin wa jahiliyatin, wa hadha yunafi ta'alima syar'il hanif wa ma'alihi salam. Menganggap bahwa negara-negara muslim ini dianggap sebagai negara kafir, itu adalah satu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan pandangan ulama salaf. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih siasah, definisi negara Islam itu apa? Di situ sebetulnya definisinya sangat simpel, yaitu ketika suatu negara umat Islam bisa menjalankan ibadahnya, itu disebut sebagai negara Islam. Itu sudah sesuai dengan Islam, ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, kita sebagai orang Indonesia bisa lihat sendiri di sini. Tadi saya sebutkan syariat apa yang nggak bisa dilaksanakan di negara ini, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan negara ini negara kafir. Dan sebetulnya kalau definisinya seperti itu, seperti definisi ulama tadi itu, mengatakan bahwa negara itu sesuai dengan Islam ketika umat Islam bisa menjalankan ibadahnya. Ya sekarang di belahan bumi mana yang tidak bisa menjalankan ibadah? Kalian pergi ke Eropa, sholat di sana masjid banyak dan besar-besar masjidnya. Ya. Kamu pergi ke Jerman, masjidnya banyak besar-besar. Kamu pergi ke Italia juga banyak masjid di sana. Pergi ke Cina juga banyak masjid di sana. Mungkin nggak ada hari ini. Saya nggak tahu di mana tempat orang Islam nggak bisa menjalankan ibadah. Saya kira di Korea masjid banyak, di Jepang juga masjid banyak. Sehingga dikotomi negara Islam, negara kafir itu sudah tidak tepat di masa sekarang. Tamziqul mujtama' al-muslim. Konsekuensi berikutnya adalah ketika ada orang berpandangan seperti ini, maka secara langsung dia sebetulnya sedang memecah barisan umat Islam. Dulu misalnya di Indonesia ini umat Islamnya bersatu, ya. Kompak, tidak ada yang saling menyalahkan. Kemudian datang orang yang datang, kemudian ini kafir, ini bid'ah, ini sesat. Nah ini justru orang-orang seperti ini yang memecah belah umat Islam. Kemudian yang berikutnya, aklu amwalin nasi bil batil. Konsekuensi berikutnya adalah ketika mengatakan negara ini negara kafir, dan masyarakat ini sudah masyarakat kafir, jahiliyah, maka konsekuensi berikutnya adalah eh, bisa menimbulkan orang mengambil harta orang lain secara batil. Karena begini, orang itu ketika sudah mengkafirkan seseorang, maka konsekuensinya adalah menghalalkan darah, hartanya, dan kehormatannya. Makanya konsekuensi pengkafiran itu tidak sederhana sebetulnya. Karena akan banyak sekali turunannya. Misalnya, contoh begini, ketika seseorang mengatakan bahwa negara ini negara kafir. Sementara orang Indonesia ini kalau nikah mesti nikahnya di KUA. Nah, nikah di KUA kalau pemerintahnya dianggap kafir, otomatis nikahnya apa? Gak sah dong. Masa nikahnya sama negara kafir? Nikah ke KUA itu nikah kepada pemerintahan yang kafir. Berarti nikahnya nggak sah. Itu konsekuensinya berat sekali karena ketika mengatakan negara ini kafir, kemudian orang menikah di Kementerian Agama tidak sah, maka berarti semua orang yang eh, menikah di Kementerian Agama itu semuanya berzina karena nikahnya tidak sah. Dan kemudian ketika seorang mengatakan bahwa orang itu kafir, maka tidak berhak untuk saling mewaris. Yang keenam, ibahatul intihar, memperbolehkan apa namanya bunuh diri. Nah, di sini tadi hadis yang sempat saya singgung, di sini ditulis ya. Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam. Siapa yang berada di puncak bukit kemudian menjatuhkan dirinya, maka dia di neraka jahanam. Khalidan mukhalladan fiha abada. Selama-lamanya di neraka jahanam.
Wa man tahassa summan, siapa yang meminum racun, faqatala nafsahu fi nar jahannam mukhalladan fiha abada. Meminum racun kemudian mati, maka dia di neraka jahanam selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin. Siapa yang membunuh dirinya dengan besi, kemudian apa namanya ditusuk ke perutnya misalnya, maka dia di neraka jahanam selama-lamanya. Artinya ini satu ancaman yang serius dalam Islam, bagaimana hukum bunuh diri itu adalah satu hal yang sangat dikecam, sangat diancam keras oleh Islam. Tapi tiba-tiba orang mengaku berjuang untuk Islam dan melakukan bunuh diri. Ya, itu. Nah, nah, seperti itu. Ini kan hal yang sangat berkontradiksi. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh, fihi ghadarun wa zulmun lil mu'ahadil musta'man alladzi dakhala biladal Islam fi tariqatin syar'iyyah. Mengatakan bahwa apalagi melakukan serangan teror terhadap termasuk kepada orang non muslim, di sini ditulis itu adalah kezoliman kepada orang-orang yang sudah terikat perjanjian atau dijamin keamanannya. Orang-orang itu kan misalnya begini, ada orang-orang bule yang datang ke Indonesia. Orang-orang bule yang datang ke Indonesia ini adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia secara legal sesuai dengan aturan. Dia mengambil visa, bayar visa kepada pemerintah Indonesia menjamin keamanannya. Itu adalah orang non-muslim yang dijamin keamanannya ketika masuk ke sini. Maka kemudian ketika ketika apa namanya ada orang melakukan pembunuhan misalnya serangan teror kepada mereka, itu masuk dalam ancaman Nabi, yaitu mangqatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannati wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang mu'ahad, kafir mu'ahad, orang non muslim yang dijamin keamanannya di negara kita, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu baunya bisa tercium dari jarak 40 tahun. 40 tahunnya akhirat loh ya. 40 tahunnya akhirat itu nggak kehitung. Karena hitungan sehari di akhirat itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi nyium baunya saja tidak, apalagi sampai masuk. Nah ini kesalahan orang ngakunya Islam, ngebom di mana-mana, ngebom di Bali misalnya. Lah dia orang-orang non-muslim datang ke Indonesia mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Itu aja sudah harus dijamin keamanannya. Nah, dia itu berdakwah saja belum. Mungkin orang-orang bule itu nama Islam saja mungkin belum pernah dengar, apalagi isi ajaran Islam seperti apa. Mungkin apalagi nggak tahu. Tiba-tiba belum dengar apa-apa sudah dibom. Kalau orang kafir mati, ya, ya itu hukumnya eh, itu apa namanya soal nasibnya bagaimana itu di tangan Allah. Tapi misalnya orang-orang yang belum Islam itu mati secara normatif, itu kan orang yang belum iman itu kan ketika mati masuk neraka. Dan itu ketika orang masuk neraka itu memasukkan orang ke neraka itu adalah misinya iblis. Artinya teroris ini sama iblis dia punya cita-cita yang sama memasukkan orang ke neraka. Nah, itu beberapa hal terkait dengan jahiliyah. Nah, yang berikutnya adalah soal hakimiyah. Al-hakimiyatu mahiyatuha inda jama'atit tatarrufi wa naqtiha, ya. Hakimiyah, persoalan hakimiyah ini ada. Hakimiyah ini juga adalah termasuk terminologi yang baru sebetulnya, ya. Terminologi atau istilah yang di masa-masa sebelum ada kelompok ekstrim itu di Islam sendiri nggak dikenal sebelumnya. Yuktabaru istilah wa mafhum al-hakimiyah huwa nuqtatul intilaq al-kubra warrakiza al-asasiyah fi fikri kulil mujtama'at al-islamiyah. Hakimiyah ini menjadi semacam basis pijakan yang utama bagi kalangan kelompok-kelompok ekstrim. Hakimiyah itu apa sih?
Hakimiyah itu adalah eh, ke apa namanya propaganda, ya, menerapkan hukuman Allah, tapi dengan mengatakan kewajiban berhukum hukuman Allah itu kemudian disertai dengan tuduhan bahwa orang lain itu tidak menerapkan hukuman Allah. Jadi contoh yang paling gampang tuh begini. Ini yang terjadi di masanya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang mulia, sahabat besar. Beliau itu khalifahnya umat Islam, menantunya Nabi, sepupunya Nabi. Ali ini adalah orang yang dijamin masuk surga. Minal asyara al mubasyirin bil jannah. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, dulu tapi Ali ini adalah seseorang yang dikafirkan oleh Khawarij. Ya. Khawarij itu dulu ketika mengkafirkan Ali bilang begini. Khawarij mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini. Jadi dulu kan Ali, kalian harusnya sudah tahu sejarahnya. Dulu kan Ali perang dengan Muawiyah. Lalu kemudian di tengah-tengah peperangan Ali berunding dengan Muawiyah. Berunding, Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah mengutus Amr bin As. Kemudian pertempuran itu selesai dalam perundingan, diputuskan dalam perundingan. Pasca perundingan ini yang disebut dengan tahkim atau arbitrase, orang Khawarij langsung mengatakan bahwa Ali ini sudah kafir karena menggunakan hukum putusan-putusannya manusia. Paham nggak? Sehingga mereka mengatakan la hukma illa lillah. Kepada Ali mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dijawab oleh Ali, kalimat tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu adalah kalimat haqqin. Itu omongan benar. Kamu bilang kepada saya tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu benar. Tapi urida bihal batil. Tapi ucapan itu kamu gunakan, kamu belokkan untuk sesuatu yang nggak benar. Mengatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu benar, nggak ada salahnya. Memang benar tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi kata Ali, yang saya gunakan ini menggunakan putusan manusia ini bagian dari hukum Allah. Kenapa? Ya, saya pernah sebutkan. Di dalam Al-Quran, Allah itu memberi mandat kepada manusia untuk membuat hukum sendiri dalam persoalan-persoalan yang tidak ada atau yang diberikan manusia diberikan kebebasan dalam persoalan tersebut. Contoh-contohnya banyak di dalam Al-Quran. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Suami istri bertengkar. Itu Allah memerintahkan untuk mengambil perwakilan laki-laki, perwakilan perempuan, kemudian apa? Membuat putusan, membuat hukum, berunding membuat hukum. Itu hukuman Allah apa hukuman manusia? Itu hukuman manusia. Manusia yang membuat hukum tapi atas perintah Allah. Orang berangkat ke tanah haram, ke Mekah, Madinah, membunuh hewan di tanah haram, itu hukumannya apa? Mengganti. Tapi kalau misalnya tidak apa namanya eh, tidak menemukan, itu kata Al-Quran, yahkumu bihi dzawa adlim minkum. Dibuat hukumnya, putusan dendanya apa, itu oleh orang yang adil di antara kalian. Sehingga Ali mengatakan termasuk hukum Allah itu adalah berhukum dengan hukuman manusia. Sekarang di Indonesia ada hukum kalau lampu merah harus berhenti. Kalau orang mencuri di penjara, orang memukul orang lain di penjara. Itu adalah hukuman betul itu hukuman manusia. Tapi sudah sesuai dengan mandat yang Allah berikan kepada manusia. Tuh. Jadi Ali mengatakan begitu. Benar hukum tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu benar. Tapi ketika kamu menuduh saya tidak berhukum dengan hukum Allah, kamu salah. Karena hukum yang saya buat ini juga sudah sesuai dengan apa namanya hal yang diperbolehkan oleh Allah seperti itu. Sama banyak yang seperti ini. Contohnya lagi adalah slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ayo mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu slogan yang benar. Mari kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika disertai dengan tuduhan bahwa orang di luar dirinya itu tidak berhukum dengan hukum
dengan Al-Quran dan Sunnah, itu nuduhnya itu yang nggak benar. Ya. Ngajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu tidak salah. Tapi ketika menuduh orang lain itu ahli bid'ah, harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah, itu yang nggak benar. Karena eh, apa namanya? Kenapa harus diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Orang Islam itu nggak pernah kemana-mana. Orang Islam itu ya pasti pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin yang lain. Gitu. Itu kan kalau misalnya ada perbedaan tuh hanya karena ada perbedaan interpretasi saja. Nah, seperti itu. Ini inti dari hakimiyah itu adalah seperti itu. Keharusan berhukum dengan hukum Allah. Nah, yang mempopulerkan istilah ini sekali lagi itu juga adalah dua orang, yaitu Abu La'la al-Maududi dan Said Qutb. Fa Abu La'la al-Maududi wa Said Qutb huma ashharu man istakhdama mustalah al-hakimiyatalillah. Jadi Abu La'la al-Maududi yang tadi saya sebutkan orang Pakistan yang menjadi peletak dasar ideologi ekstrim dalam Islam, dan Said Qutb itu adalah dua orang inilah yang pertama kali mencetuskan istilah hakimiyalillah, berhukum dengan hukum Allah. Berangkatnya dari pemahaman yang keliru terhadap Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ya. Di dalam Al-Maidah itu ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi ayat ini hanya dibaca sepotong. Dia tidak pernah membaca ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu adalah ayat yang menceritakan tentang peristiwa yang menimpa orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab. Jadi ayat sebelumnya, kalian buka di mushaf itu, di Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 44. Jadi ini nih, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, itu adalah potongan ayat sebetulnya. Ya, kalau kalau dibaca lengkapnya, Allah mengatakan bahwa Al-Maidah ayat 44 ini berlaku untuk orang-orang Yahudi. Seperti itu. Tapi ketika dipotong, akhirnya kehilangan konteks. Nggak paham obrolan sebelumnya apa, tiba-tiba ini kafir. Nggak paham sebelumnya ngomong apa. Karena memahami ayat itu sepotong-sepotong. Berangkatnya dari ayat ini. Dari pemahaman yang sepotong-sepotong ini. Dan Said Kutub menuliskan eh, apa namanya teologi hakimiyahnya ini di dalam kitabnya, yaitu Fi Dzalilil Quran. Tadi saya sudah sebut ada dua kitabnya Said Kutub yang apa namanya dia menyampaikan pemikiran-pemikiran yang ekstrim itu, yaitu di dalam kitab Fi Dzalilil Quran dan kitab Ma'alim Fit Thoriq. Dan karena dengan konsep hakimiyah ini, kemudian Said Kutub ini punya pandangan bahwa sama seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa komunitas Muslim di dunia hari ini itu semuanya sudah murtad. Karena semua negara dia lihat Mesir negaranya sendiri, dia lihat Lebanon, dia lihat Arab Saudi, dia lihat Syria, dia lihat Libya, Maroko, kok semuanya menggunakan hukuman undang-undang sendiri-sendiri, tidak menggunakan Al-Quran menurut dia. Karena itu dia menganggap, oh ini berarti Mesir ini sudah kafir. Lihat di negara tetangganya Arab Saudi, oh, di Arab Saudi juga nggak menggunakan hukum Allah, berarti mereka juga kafir. Akhirnya ketika kafir semua, dia menganggap bahwa
dunia masyarakat hari ini, Muslim hari ini semuanya sudah murtad karena tidak menerapkan hakimiyah. Itu pemikirannya Said Qutb. Nah, ini juga dibantah secara panjang lebar di dalam kitab ini. Ya, di antaranya penulis kitab ini mengatakan bahwa eh, ya satu pemikiran pemikiran seperti semacam tadi itu keliru dengan banyak argumentasi. Ya salah satunya tadi, misalnya gini, orang yang misalnya pertama dari segi asbabun nuzul ayat ini turun kepada orang Yahudi. Kalau mengikuti kaidah ulama al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi, berarti ayat ini sudah nggak berlaku untuk orang Islam. Nggak layak kamu menghukumi orang Islam dengan ayat ini. Menghukumi orang Islam dengan ayat ini sudah nggak tepat. Karena ayat ini turun kepada orang Yahudi. Tapi misalnya, andaikan kita berpendapat bahwa ayat ini masih berlaku sampai sekarang. Makna kekafiran itu sangat banyak. Tidak semua yang disebut kafir itu keluar dari agama. Enggak semua kekafiran itu artinya keluar dari agama. Contoh ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apakah wala in kafartum di situ itu artinya adalah keluar dari agama Islam? Bukan. Di situ maksudnya adalah kufur nikmat, kufur nikmat. Di dalam hadis misalnya, Nabi ketika Isra Mi'raj itu diceritakan dalam peristiwa itu, hadis itu, bahwa banyak penduduk neraka yang perempuan, misalnya. Kemudian Nabi tanya, kenapa wahai malaikat Jibril, banyak penduduk neraka yang perempuan? Dijawab oleh malaikat bahwa li'annahunna yakfurnal ashir. Ya, perempuan itu kufur, yakfurnal ashir, kufur kepada suaminya. Sudah jelas maksudnya di situ kufur di situ maksudnya bukan kufur keluar dari Islam, tetapi tidak berterima kasih kepada suaminya. Itu seperti itu. Dan banyak istilah-istilah kafir yang lain yang maknanya adalah bukan keluar dari Islam. Sehingga yang dimaksud di sini, sebagaimana kata sahabat Ibnu Abbas, mengatakan bahwa maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Faulaikumul kafirun itu bukan keluar dari agama, tapi kufur seperti kufur nikmat dan seterusnya. Kekufuran yang ada di level bawahnya. Tuh, seperti itu. Dan yang tadi, orang itu tidak menerapkan hukum Islam harus kita lihat dulu. Orang itu kenapa? Karena ketidakmampuan, misalnya. Seperti tadi, orang nggak sholat misalnya. Bisa jadi karena ketiduran. Orang tidur nggak bisa sholat. Nggak mungkin melaksanakan sholat. Nggak mampu memang sangat ngantuk sekali. Nggak. Tapi kita nggak bisa mengatakan orang yang tidak sholat karena ketiduran itu kemudian, oh kamu kafir, kamu tidak menerapkan hukum Allah. Nggak bisa begitu. Gitu. Karena ketidakmampuan. Atau misalnya dalam perjalanan, misalnya di dalam pesawat, mau sholat bagaimana? Itu. Sementara air di pesawat sangat terbatas. Mau tayamum, debunya nggak ada. Pesawat itu kan bersih, nggak ada debunya umumnya. Kecuali kalau naik Lion Air mungkin debunya banyak. Terus kemudian eh, mau menghadap kiblat, kiblatnya juga susah. Ya nggak ada, tidak berdosa kalau misalnya belum mampu melaksanakan sholat pada saat itu. Gitu. Kita harus lihat dulu, nggak mampu menerapkan hukum Allah itu macam-macam. Jangan kemudian langsung kamu nggak sholat, kamu kafir. Gitu. Kamu nggak menerapkan hukum Allah itu salah, keliru. Bisa jadi karena tidak mampu, bisa jadi karena malas, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian dia penulis kitab ini juga menceritakan sejarah ya. Jadi sebetulnya konsep tidak berhukum dengan hukum Tuhan itu justru sebetulnya berkembang di Mesir zaman dulu katanya pada masanya Fir'aun. Ketika Fir'aun sebagai seorang raja melantik dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau yang dimaksud itu Fir'aun ya sudah nggak dipersoalkan lagi. Memang itu kekafiran karena dia mengaku sebagai Tuhan. Dan kemudian pemikiran seperti ini itu sebetulnya lahir di dalam komunitas Kristen di abad pertengahan. Di mana orang-orang pemuka agama Kristen dulu di Eropa itu menganggap dirinya itu sebagai perwakilan Tuhan.
Dia merasa punya otoritasnya Tuhan, bisa menggantikan Tuhan dalam hal membuat hukum halal haram. Ya. Sampai sekarang itu masih berlaku sebetulnya, terutama di agama Katolik. Ya. Di agama Katolik itu kan seorang kardinal, seorang uskup, dia berhak membuat satu apa namanya hukum, interpretasi, dia punya otoritas untuk itu. Tapi kalau zaman dulu di Eropa abad pertengahan, orang Kristen itu, pemuka agama Kristen sampai bisa memutuskan orang masuk surga, masuk neraka. Nah ini eh, orang seperti Said Kutub ini seperti terbawa dengan narasi sejarah Fir'aun di Mesir dulu. Kan Said Kutub orang Mesir. Ini kok Presiden Mesir membuat hukum sendiri sudah kayak Fir'aun saja. Padahal beda, beda konteks, beda jauh. Kalau Fir'aun dulu memang mengaku Tuhan. Gitu. Sementara presiden-presiden yang ada di Mesir, di sana itu kan semuanya presiden Muslim. Terakhir misalnya Husni Mubarak, sekarang namanya Abdul Fattah As-Sisi, semuanya Muslim. Nah, eh, dalam Islam sendiri ya, yang pertama punya ide seperti ini Khawarij. Ya. Sudah diterangkan tadi di masanya Ali. Dan laqad barazal unuf bismiddin indama tahawwalatil ara ila aqaid. Menurut penulis kitab ini yang menjadi salah satu akar persoalannya kemudian adalah karena interpretasi pribadi, pendapat pribadi seperti ini kemudian dijadikan semacam akidah. Persoalan-persoalan yang sebetulnya furu'iyah dijadikan persoalan usuliyah. Gitu. Sehingga nggak percaya pendapat saya ya kamu bukan Islam. Misalnya begitu. Padahal harus dibedakan antara tidak percaya Al-Quran. Jadi gini, harus dibedakan mana Al-Quran, mana tafsir, mana terjemah. Itu. Semua Muslim itu mesti percaya Al-Quran, tapi nggak mesti percaya sama penafsiran kamu. Itu. Al-Quran itu mesti benarnya, tapi nggak mesti terjemahan Al-Quran itu benar. Itu. Karena kan yang menerjemahkan manusia. Seperti itu. Nah, repotnya orang-orang ekstrim itu kalau sudah berpendapat, dia menganggap bahwa pendapatnya ini adalah akidah yang pasti benar dan harus diikuti. Gitu. Sehingga orang yang berbeda dengan dirinya dianggap sebagai orang yang tidak benar. Mukhalifina bidzalika jami'a ulama Islam. Apa yang disampaikan pemikiran seperti Said Kutub, Abu Lalal Maududi, ini adalah pemikiran yang berbeda, yang menyalahi semua ulama Islam sepanjang zaman. Saya tadi sudah contohkan diantaranya salah satunya. Kita membaca sejarah Islam selama 1400 tahun, nggak pernah dengar ada sahabat mengkafirkan sahabat yang lain. Padahal sahabat itu adalah generasi yang terbaik, generasi yang punya otoritas kebenaran dalam Islam. Tapi nggak pernah kita dengar sahabat mengkafirkan sahabat yang lain, sahabat membid'ahkan sahabat yang lain. Ini tradisi yang baru muncul makanya kita sebetulnya ekstremisme atas nama agama, terutama dalam hal Islam, itu baru muncul sebetulnya era tahun 60-an, 1960-an sampai sekarang. Dan 1960-an itu adalah era di masa kehidupannya Said Kutub. Karena memang kalau dirunut, pemikiran orang seperti Said Kutub ini nggak ada sebelumnya dalam Islam. Dulu pernah ada zaman Khawarij, hilang, tiba-tiba muncul lagi. Di zamannya Said Kutub ini. Ghairul, makanya di sini ditulis ya. Ghairul masbuqi inda ulama islami wa mufakkirihi mutakhidina fikratal hakimiyah. Pemikiran seperti dicetuskan oleh Said Kutub di atas itu tidak pernah ada sebelumnya ulama Islam yang punya pendapat seperti itu. Nah, wa amma ramyul mujtama'i birriddati wa in dhalla fariqun minha yuraddidu 'alal ma'adzin la ilaha illallah. Mengatakan komunitas masyarakat sebagai murtad, padahal masyarakat itu masih mengumandangkan azan, itu saja sudah salah. Karena dulu ya di dalam kitab ini diterangkan dulu saja zaman Nabi itu ketika akan berangkat perang, kemudian mendengar di satu daerah itu terdengar suara azan, itu Nabi menyuruh sahabat untuk pulang.
Oh sudah ada azan berarti sudah Islam. Pulang semua. Nah sekarang ada orang azan, bahkan yang saya alami langsung. Bagaimana orang sedang azannya sudah melaksanakan sholat maghrib, sudah zikir, sholat sunnah, bahkan sebelumnya puasa Senin Kamis di hari itu, baru mulai pengajian yang dikaji tafsir Al-Quran tiba-tiba dibom. Itu hal yang memang nyata betul-betul eh, apa namanya terjadi ya di tempat saya belajar dan ya menimpa guru saya, ya, saya Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya, dan beberapa teman. Jadi padahal dulu seperti itu, Nabi itu baru dengar azan saja, Nabi sudah mundur. Oh, kalau sudah ada azan, nggak boleh diganggu, harus dijaga kehormatannya, dijaga hartanya, dijaga nyawanya. Tuh. Bahkan pernah ada ketika anak angkat Nabi, walaqad walamma qatala Usama ar-rajul alladzi qala la ilaha illallah angkara alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddal ingkar. Dulu anak angkatnya Nabi namanya Usama di tengah-tengah peperangan sudah lagi bertempur begini, sudah lagi bertempur sama orang, kemudian orangnya terjatuh, orang itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usama tetap melanjutkan, dibunuh oleh Usama. Nabi mendengar cerita itu marah luar biasa, marah, sangat marah, asyadal ingkar ya, sangat marah sekali. Usama mengatakan, eh, saya menduga, kata Usama, orang itu bersyahadat hanya supaya selamat, nggak jadi dibunuh. Ayo kemudian kata Nabi apa? Kamu berani mengatakan seperti itu? Apa kamu sudah pernah membelah dadanya? Pokoknya orang sudah mengqala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang itu mau berdosa sebesar apapun, selama dia masih la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tuh. Nggak boleh kamu bunuh, nggak boleh kamu hukumi kafir. Ini dulu Nabi seperti ini. Tapi ya orang-orang ekstrim itu, teroris-teroris itu memang nabinya bukan Nabi Muhammad. Tahu nabinya siapa, dia nggak pernah membaca hadis-hadis semacam ini. Gitu. Ada juga beberapa pengalaman ya di sini, pengalaman pribadi yang ditulis oleh penulisnya. Lakon makastu ayaman fil Mosul. Jadi saya ini dulu hidup berbulan-bulan di Mosul di Irak. Wadiala juga kota Diyala. Kota Mosul ini kota besar kalau di Irak. Mungkin kota kedua terbesar setelah Baghdad itu Mosul. Penulis kitab ini dulu menjadi guru tugas di Mosul sebagai orang Mesir tapi ditugaskan di Irak. Wadiyala bil Iraq fi Rabi'i 2000 Alfain wa Tamaniyata Asyar di musim semi tahun 2018. Ini berarti sudah sebetulnya sudah mulai mengecil waktu itu. Tapi roa itu alafal atfal bila nasabin faqad tazawwajal ghuraba min nisa'il qura. Kata dia, saya selama bertahun-tahun di Irak melihat kehancuran yang luar biasa diakibatkan oleh orang-orang yang mengaku mengatasnamakan Islam tapi eh, membuat kerusakan yang luar biasa di Irak. Bahkan di 2018 dia melihat banyak sekali anak-anak kecil tanpa bapak. Nasabnya nggak jelas. Tazawwajal ghuraba, orang-orang asing pada datang ke Irak. Kemudian nggak tahu ada pernikahannya apa tidak. Pokoknya berhubungan dengan perempuan-perempuan di Irak yang diambil dari rumah-rumah, dijadikan budak, dijadikan tawanan, dianggap sebagai harta rampasan perang. Summa labisu anmatu fi amaliyatin jihadiyatin kama yusammuna aurohalu. Kemudian mereka banyak yang meninggal dan juga sebagian pergi nggak jelas kemana, pulang ke negaranya. Anak-anak kecil itu terlantar, nggak ada bapaknya, tidak nasabnya nggak jelas. Wa mimma yazidul anin hasaratan anad daulah la ta'rifulhum aba. Dan negara Irak nggak pernah tahu bapaknya mereka siapa karena tidak pernah dicatat secara resmi. Dan ini apa? Itu adalah satu kebohongan atas nama agama yang luar biasa yang di atas namakan jihad nikah waktu itu. Kok ada istilah jihad nikah? Padahal selama ribuan tahun Islam ini ada di bumi ini, nggak pernah dikenal istilah jihad nikah. Tapi di kalangan mereka itu pokoknya zina ya, kemungkaran tuh apapun dibungkus dengan atas nama Islam. Orang mau berzina aja sampai nyari pembenaran disebut dengan jihad nikah. Akhirnya anak-anak kecil pada lahir bapaknya nggak ada.
perzinaan yang diatasnamakan Islam, diatasnamakan jihad. Sama seperti orang membunuh diatasnamakan jihad, orang merampok diatasnamakan ghanimah. Ekstremisme itu ya apa namanya penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ini beberapa apa namanya refleksi yang dilakukan oleh penulis kitab ini ketika mengalami langsung bagaimana peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi di Irak. Dan laqad asbahal muslimuna kulluhum bihadhil ahkam az-zulamiyah kufaran tustabahu arwahuhum. Dia melihat bagaimana murahnya nyawa pada saat itu karena orang-orang Islam sholat tapi dihalalkan darahnya gitu. Atraksi pembantaian terjadi di mana-mana. Wa kullu hadza bismil hakimiyah. Dan itu semua pembantaian, pembunuhan dilakukan atas nama saya bunuhi orang-orang ini karena tidak menerapkan hukum Allah. Nah, seperti itu. Jadi betapa bahayanya untuk penulis kitab ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti itu. Orang melakukan kejahatan di hatinya merasa sedang melakukan misi suci atas nama Islam, padahal itu bukan ajaran Islam. Itu saja saya kira untuk malam hari ini eh, terkait dengan jahiliyah dan terkait dengan hakimiyah. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kelompok-kelompok ekstrem itu suka menciptakan istilah-istilah sendiri, menciptakan ajaran-ajaran sendiri, kemudian di atas namakan Islam, padahal itu adalah pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep yang keliru dan tentu saja menyimpang dari Islam yang sesungguhnya. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada? Maka dari mengenai ini ada beberapa yang paling efektif dalam atau kelompok-kelompok yang ekstrem itu tanpa menciptakan dampak yang negatif terhadap komunitas muslim yang lain. Itu kira-kira statement masal mereka. Bagaimana menangani kelompok ekstrim tanpa dampak yang negatif? Iya, iya. Justru sebetulnya begini, justru kita ketika kita menjelaskan penyimpangan-penyimpangan kelompok ekstrim ini sebetulnya kita secara langsung sedang membersihkan nama Islam. Bahwa Islam itu nggak terlibat dalam kejahatan-kejahatan seperti itu. Jadi meskipun mereka mengatasnamakan Islam, tapi sebetulnya Islam nggak pernah mengajarkan yang begitu. Jadi ketika kita menyampaikan seperti ini, kita itu pada hakikatnya kita sedang berjuang untuk membersihkan nama Islam itu sendiri. Jadi salah satu cerita ya, misalnya, salah satu contoh misalnya, orang-orang Barat itu menggambarkan Nabi Muhammad dalam karikatur, dan karikaturnya itu pakai sorban. Sorbannya itu adalah bom. Orang di mana-mana marah. Waktu itu terjadi di Denmark, di Eropa sana. Denmark, mana lagi itu yang pernah Belanda ya, yang pernah membuat karikatur Nabi Muhammad dengan gambaran seperti itu. Orang di mana-mana marah sampai membakar kedutaan Denmark dan seterusnya. Tapi tidak banyak orang yang seperti Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ini seorang ulama di Uni Emirat Arab sana. Habib Ali Al-Jufri adalah seorang ulama yang ketika melihat peristiwa seperti itu, justru beliau introspeksi dan sempat membuat puisi yang cukup bagus lah, cukup bermakna sangat dalam. Ada beberapa puisinya mungkin nggak bisa disampaikan secara pas ya, tapi kira-kira maknanya begini. Habib Ali Al-Jufri itu bilang, wahai Nabi, maafkan kami gitu. Mereka menggambarkan Nabi Muhammad seperti itu karena memang itu adalah gambaran tentang Nabi Muhammad yang mereka ketahui. Mereka memang ngertinya Nabi Muhammad itu begitu. Dan atas kesalahan mereka, kesalahpahaman mereka itu ya kami minta maaf karena kami ini belum bisa menyampaikan gambaran Islam yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang misalnya mendengar kata-kata syariat kok takut, itu bukan salah syariatnya. Dan mungkin bukan salah orangnya, salahnya kita sebagai orang Islam sendiri.
yang gagal menyampaikan wajah Islam yang sebetulnya. Tuh. Kenapa sampai orang sampai takut dengan istilah syariat? Ya karena kita salah menggambarkan syariat. Orang kalau sudah dengar syariat tuh maknanya rajam, potong tangan, hukuman cambuk, semua hal yang ngeri-ngeri itu selalu tergambar ketika mendengar kata syariat. Itu bukan salah orangnya, bukan salah syariatnya, salah kita yang menyampaikan. Kenapa kita ketika membantu orang tidak pernah mengatakan saya membantu karena memang perintah syariat itu untuk membantu orang lain. Saya menghormati orang lain karena memang syariat menyuruh saya menghormati orang lain, misalnya. Dan seterusnya. Kalau seandainya kita bisa menyampaikan, padahal kalau kita baca hadis-hadisnya, Islam itu kan isinya kebaikan dan hal-hal yang sederhana. Jangan pernah tergambar hal-hal yang menakutkan tentang Islam. Nabi ditanya, wahai Nabi, Islam itu apa? Nabi menjawab apa? It'amut ta'am. Pokoknya kamu memberi makan kepada orang, ngajak makan orang, traktir makan orang, makan-makan, itu namanya Islam. Betul. Kemudian Muslim itu seperti apa? Nabi kemudian mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, misalnya. Ketika ada orang berada di sisi kamu kemudian orangnya merasa aman, itu kamu muslim berarti. Kalau ada orang berada di samping kamu kemudian orang itu merasa aman, berarti kamu muslim yang benar. Sementara gambaran muslim hari ini itu kan sebaliknya. Pernah lihat nggak parodi video orang pakai jubah kemudian ngetok-ngetok pintu, lempar kresek, langsung lari. Nah nggak dengar lihat video itu? Ada orang Arab itu pakaiannya Arab, lagi jalan lah di pinggir jalan terus ngelempar kresek, orang langsung lari. Karena yang tergambar itu kalau sudah orang Arab jenggoten pakai sorban, mesti yang dilempar itu mesti bom. Nggak ada hal yang lain. Itu kan satu gambaran kekeliruan yang luar biasa. Itu bukan salah orangnya, salah kita. Karena kita ini tidak bisa menyampaikan Islam, belum mampu menyampaikan Islam yang benar. Justru sekarang kita menyampaikan Islam yang benar. Kalau ada karat-karatnya, karat-karatnya yang begini, kotoran-kotoran yang begini, ya kita bersihkan. Ini tuh bukan bagian dari Islam. Ini penyimpangan dalam Islam. Islam tuh yang gini, yang benar seperti ini. Jadi seperti itu ya. Dan itu apa namanya? Jadi justru untuk membersihkan nama Islam itu sendiri. Itu saja saya kira. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, insya Allah kita lanjut lagi pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu istiqomah untuk menambah ilmu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.